mereka sudah ditempa untuk berorganisasi. Nah, terkait dengan konteks mahasiswa sebagai agen dalam ranah pemilu ini tentunya ini masih sangat relevan sekali. Dia masih putih ya, masih putih. Tinggal sekarang bagaimana cara menulisnya dengan menggunakan warna apa. Sehingga itulah yang akan terbentuk. Tapi kan kadang-kadang kita orang dewasa tidak usah uh, munafik seperti itu ya. Mencoret kertas itu sekeinginan kita, sekehendak kita. Selamat pagi, sahabat Bawaslu. Senang sekali saya Ria bisa dapat kembali membersamai perbincangan kita kali ini dalam podcast Bawaslu Bali. Di episode kita kali ini kita akan membedah satu tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu berkaitan dengan dari kampus ke ruang demokrasi mengenai keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif pemilu. Nah, untuk membedah topik penting ini sudah kembali bersama kita di episode kali ini seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, seorang akademisi sekaligus seorang dosen. Ada Ibu Dr. DRA Igusti Ayudiah Yuniti MSI. Selamat datang kembali Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali untuk membersamai perbincangan kita di episode kali ini. Gimana kabarnya nih Bu hari ini? Kabar baik pastinya. Terima kasih sudah diundang kembali oleh teman-teman Bawaslu. Sangat senang sekali ada di sini. Kami yang berterima kasih kalau Ibu sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk membersamai kita di episode kali ini. Nah, menarik nih Bu, terkait dengan tema kita hari ini berkaitan dengan peran mahasiswa dalam demokrasi. Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Namun jika kita melihat dinamika politik belakangan ini, sebagian orang menilai bahwa peran mahasiswa dalam isu-isu kepemiluan belum terlalu terlihat. Kemudian menurut Ibu, apakah label agent of change ini yang selama ini dilekatkan pada mahasiswa masih relevan dalam konteks demokrasi elektoral saat ini, Bu? Gimana menurut pandangan Ibu? Iya, kalau kita ngomongin mahasiswa ya, ini kan salah satu generasi emas kita ya untuk masa depan Indonesia. Terkait tadi dengan mahasiswa sebagai agent of change seperti itu ya. Dalam konteks kekinian masih relevan, sangat-sangat relevan. Kenapa kan gitu ya? Pasti ada pertanyaannya. Mahasiswa itu di usianya yang sangat menggebu-gebu seperti itu ya. Bukan lagi anak-anak, ini sudah punya pemikiran. Kadang-kadang mahasiswa itu tidak bisa diintervensi. Kita lihat adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa kita dalam berbagai bentuk organisasi, komunitas, baik di kampusnya, di universitas, fakultas, ada BEM, ada senat, dan lain sebagainya. Mereka kan di sana bukan hanya pada saat mahasiswa saja ya, mungkin dari mereka sekolah ada OSIS, organisasi kepemudaan di desanya. Kalau di Bali ada Yowana, ada Sketruna, kan gitu. Mereka sudah ditempa untuk berorganisasi. Nah, terkait dengan konteks mahasiswa sebagai agen dalam ranah pemilu ini tentunya ini masih sangat relevan sekali kita kita katakan. Karena apa? Mahasiswa ini kalau kita ibaratkan dengan kertas, dia masih putih ya, masih putih. Tinggal sekarang bagaimana cara menulisnya dengan menggunakan warna apa. Sehingga itulah yang akan terbentuk. Tapi kan kadang-kadang kita orang dewasa tidak usah munafik seperti itu ya. Mencoret kertas itu sekeinginan kita, sekehendak kita. Padahal kertas putih itu kalau bagus kita menuliskan, dia akan jadi yang terbaik seperti itu ya. Tapi kalau kita salah menuliskan, maka tidak akan apa yang kita harapkan tidak akan terjadi. Jadi
kita berharap mahasiswa saat ini masih punya apa boleh dikatakan konsistensi diri, masih punya boleh dikatakan apa ya spirit untuk menjaga independen mereka ya, karena di tangan mahasiswa lah negara kita ke depannya akan terletak, entah mereka sebagai apa nantinya seperti itu. Tetapi jangan salah juga, kadang-kadang anak-anak itu apalagi mahasiswa katakanlah belum boleh dikatakan belum dewasa gitu cara berpikirnya, eh, karena belum ditempa oleh bermacam-macam permasalahan, persoalan, tapi tidak semua ya, tidak semua. Ada juga anak-anak kita yang bahkan belum sesuai umurnya punya pemikiran yang sangat dewasa sekali. Nah, ini juga kadang-kadang kita sebagai orang dewasa menganggap bahwa mereka masih anak-anak. Jangan didengarkan. Itu anak-anak, suara anak-anak, mungkin karena tidak kepedulian kita kepada mereka, kita tidak punya empati kepada mereka, sehingga mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga wajib harus itu mendengar suara anak-anak kita, apalagi mahasiswa seperti itu. Karena seperti saya katakan tadi, di tangan mereka lah negara kita ke depannya. Wah, luar biasa sekali, menarik nih Bu. Berarti berkaitan dengan relevansi mahasiswa sebagai agent of change itu dikaitkan dengan masa sekarang itu masih cukup relevan ya Bu. Kemudian jika kita kaitkan kembali ke mahasiswa dan pengawasan partisipatif itu sendiri dalam konteks pemilu, kita sering mendengar istilah pengawasan Ya. partisipatif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Menurut Bu Dia sendiri, mengapa sih keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu masih relatif terbatas, padahal mereka memiliki kapasitas intelektual dan jaringan sosial yang cukup kuat, Yang Bu? luar Mhm, biasa ya, mhm. apalagi dengan adanya media Iya, sosial betul. seperti itu ya. Betul sekali, kalau boleh dikatakan pengawas partisipatif gitu, barangkali bukan hanya mahasiswa ya, semua lapisan masyarakat kita berharap menjadi pengawas partisipatif kan seperti itu. Tetapi ranah dari mahasiswa sepertinya lebih banyak yang bisa diharapkan untuk menjadi pengawas partisipatif. Nah, saya pikir bukan dalam hal ini mengalami eh, apa ya keterbatasan seperti itu ya. Karena kadang-kadang kan mereka masih banyak berpikir, kalau kita ngomongin politik ya, minta maaf aja yang bukan dari jurusan prodi ilmu Boleh. sosial politik, orang hukum gitu ya, sangat terbatas sekali pengetahuannya tentang politik. Makanya pendidikan politik itu sangat dibutuhkan oleh generasi kita ya, oleh pemilih pemula, oleh mahasiswa. Perlu kita berikan pendidikan politik sehingga kertas putih yang tadi itu benar-benar bersih. Apa yang kita berikan mindset mereka benar itu dan mereka fokus. Jadi kalau tidak diberikan pemahaman tentang pendidikan politik itu, mereka berasumsi bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, kan seperti itu ya. Padahal kalau kita bisa meminid politik itu luar biasa, cantik, indah. Yang penting bisa meminid seperti itu ya. Jadi barangkali seperti tadi, berikan mereka pendidikan politik sehingga mereka paham apa yang seharusnya mereka lakukan. Apakah kalau misalnya mereka punya hak dipilih dan memilih kan, apakah mereka punya hak untuk dipilih sesuai dengan persyaratan? Kalau sudah di atas 21 tahun seperti itu, mereka bisa memilih dan dipilih seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pengawas partisipatif, saya kira sangat relevan sekali, sangat perlu dibutuhkan sekali. Tetapi bagaimana pendekatannya? Barangkali ya, bagi yang bukan dari prodi yang berkaitan, bersinggungan dengan politik, pertama pendidikan politik yang perlu disampaikan, diberikan pemahaman. Kemudian barangkali juga yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang kan kami terutama
barangkali semua lembaga pendidikan itu harus ada semacam kerjasama, entah MOU dilanjutkan dengan PKS seperti itu dari penyelenggara kepada lembaga pendidikan itu, sehingga dari lembaga itu diundang penyelenggara untuk memberikan barangkali pada saat penerimaan mahasiswa baru seperti itu dari penyelenggara entah Bawaslu entah KPU diberikan ruang untuk menyampaikan pendidikan politik. Kalau dari partai politik mungkin dalam tanda kutip karena banyak partai politik yang mana diundang yang mana tidak, nanti akan terjadi pergesekan kalau hanya salah satu warna saja yang diundang untuk memberikan pendidikan politik itu tidak nyaman juga. Tapi kalau dari penyelenggara kan lebih bagus itu ya. Jadi ada komunikasi antara kedua belah pihak sehingga kadang-kadang kalau tidak ada komunikasi, kami juga di pendidikan tentunya tidak tidak bisa langsung memberikan mahasiswa untuk diberikan pemahaman entah sebagai pengawas partisipatif atau misalnya diberikan pendidikan politik seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, mahasiswa itu sekarang dalam tanda petik lagi ya, banyak yang apatis. Karena mereka berpikir siapapun nanti yang terpilih, saya juga tetap seperti ini, tidak ada kemajuan seperti itu ya. Nah, mindset yang seperti inilah yang seharusnya kita bubarkan, biar tidak terjadi seperti itu ya, bahwa kalau kita ngomong tanpa ikut serta kita, kalau untuk pemilih satu suara sangat berarti kan seperti itu ya. Tanpa kehadiran kita, negara kita tidak akan demokratis. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu perlu kita berikan sehingga mahasiswa tidak cuek, tidak apatis terhadap keberlangsungan demokrasi kita. Baik, menarik nih Bu. Dari tantangan dan realitas di lapangan yang Ibu sampaikan tadi, jika kita mau bicara jujur, yang sama tadi seperti Ibu sampaikan juga tidak sedikit generasi muda yang merasa jauh dari proses politik itu sendiri. Bahkan merasa bahwa suara mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan. Kemudian pertanyaannya, jika mahasiswa merasa bahwa praktik politik dan pemilu masih diwarnai berbagai persoalan seperti politik uang, disinformasi, atau ketidakadilan, kemudian apa yang seharusnya mereka lakukan, Bu? Apakah apatis menjadi satu-satunya pilihan, atau justru ada langkah lain yang bisa mereka ambil untuk tetap berkontribusi dalam memperbaiki demokrasi? Iya. Saya lebih cenderung pilihan terakhir gitu ya. Kalau apatis tidak akan menyelesaikan masalah kan gitu ya. Sama aja kalau kita misalnya tidak melakukan hak pilih kita ya. Kalau misalnya yang terpilih adalah orang yang memang tidak kompeten gitu ya, kan kita yang rugi. Jadi sebagai seorang mahasiswa seperti itu ya, jangan bersikap cuek, jangan bersikap apatis. Kita harus bisa terlibat. Apalagi mahasiswa sekarang ini sudah boleh dikatakan melek teknologi seperti itu. Akses untuk semua yang terkait dengan demokrasi seperti itu banyak sekali. Semua penyelenggara punya Media sosial. media sosial ya. Semua informasi dibuka kerannya lebar-lebar, apapun yang dicari sudah ada. Ini suatu kelebihan di zaman teknologi ini dan anak-anak muda Gen Z ini juga mereka lebih senang bermain secara teknologi ya. Nah, barangkali selain pilihan-pilihan tidak apatis itu ikut terlibat, bisa jadi karena mereka kan salah satu hal seperti sekarang ini memberikan edukasi lewat media sosial itu akan lebih cepat tersampaikan daripada misalnya kita memberikan penyuluhan, kita datang ke tempatnya atau datang ke kampus memberikan sosialisasi. Barangkali mereka badannya aja di sana, telinganya atau pikirannya ada di mana-mana. Tetapi
dengan adanya media sosial, mereka kadang-kadang sambil olahraga gitu ya, telinganya udah ditutupi dengan dia mau mendengar apa, apakah dengar lagu atau dengar sosialisasi seperti ini. Ada apa sih, negara kita sedang apa sih, atau negara tetangga ada apa. Jadi informasi itu akan cepat tersampaikan. Anak muda sekarang eh, boleh dikatakan literasinya sudah sangat luar biasa daripada mereka disuruh membaca. Mereka tentu akan eh, hanya dilihat sepintas saja, depannya saja, tidak sampai akhir membaca, tapi mereka sudah merasa sudah memahami. Padahal kalau di lewat teknologi gitu ya, mereka mendengar, karena dari mendengar dan dari melihat mereka akan langsung bisa mempraktekkan seperti itu, daripada hanya sebatas teori sosialisasi yang kita berikan, bisa masuk kanan, bisa keluar kiri. Jadi ini sangat penting sekali memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa kita, apalagi mahasiswa sekarang kritis-kritis. Apapun hal yang bisa mereka sampaikan, mereka akan dengan vulgarnya, dengan berbicara langsung tanpa tidak ngaling-ngaling, mereka akan ngomong apa adanya, seperti itu yang saya lihat. Nah, dari apa yang udah Ibu sampaikan tadi itu, anggaplah kalau misal mahasiswa mengetahui sebuah fakta dan realita nih, Bu. Ketika mereka bicara dan mereka menggaungkan pendapat mereka, kemudian bukankah ada potensi intervensi dari tokoh-tokoh politik? Gimana menurut pandangan Ibu terkait hal tersebut? Ya, tentunya ada ya, banyak hal, banyak faktor ya. Kalau misalnya dalam suatu hajatan politik, adik-adik kita sudah ikut menjadi pengawas partisipatif gitu misalnya. Nah, kalau mereka misalnya melihat ketidakadilan, kecurangan dalam proses demokrasi ini, mereka menyampaikan, boleh dikatakan pengaduan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang betul tadi apa yang disampaikan, pasti ada oknum gitu ya, boleh dikatakan yang me menyetop atau jangan ditindaklanjuti lah hal seperti ini, kita selesaikan di bawah tangan gitu misalnya. Ini tentu mencederai apa yang mereka inginkan. Karena seperti tadi, mereka sudah ingin memberikan warna demokrasi yang benar-benar demokratis, hajatan demokrasi itu, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, mereka sudah menyampaikan eh, laporan, boleh dikatakan seperti itu. Ini juga kan kadang-kadang ya, bukan bukan tidak sedikit, ada laporan temuan bahwa menurut logika mereka bahwa ini terjadi pelanggaran seperti itu ya. Tetapi kalau sudah dilaporkan ada Gakumdu seperti itu, ternyata itu bukan berpotensi sebagai pelanggaran, ya, karena di aturan Bawaslu sendiri, Perbawaslu sendiri ada aturannya juga. Kemudian KPU juga punya aturan tersendiri. Tidak terindikasi pelanggaran seperti itu. Nah, ini kadang-kadang membuat, jujur kita juga pernah muda kan, kita sudah menggebu-gebu, sudah menyala gitu ya, bahwa ini merupakan suatu pelanggaran. Ternyata itu tidak. Ini yang membuat mereka anti, bahwa pemilu itu toh juga tetap seperti itu ada pelanggaran juga tidak diproses. Karena apa? Jadi mereka malas jadinya. Untuk apa saya berpartisipasi? Toh juga itu aja. Ada pelanggaran juga didiamkan. Jadi mereka punya perspektif yang mengatakan bahwasanya pemilu itu nggak bagus. Untuk apa saya ikut, mending golput aja kan seperti itu ya. Untuk apa saya jadi pengawas partisipatif juga? Di depan mata ada pelanggaran, tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini barangkali tugas kita semua ya, karena mahasiswa kita berharap kepada mereka, kita kan
terus-terusan ada di sini ya, regenerasi itu pasti akan berjalan. Kita berharap demokrasi kita lebih bagus lagi, bukannya terjadi kemunduran, tapi kemajuan dalam hal demokrasi. Kalau saja anak-anak muda kita, generasi muda kita, terutama mahasiswa-mahasiswa kita diberikan pemahaman. Pemahaman ini sangat sangat penting sekali karena apa? Kalau dia sudah karena apa literasinya kurang gitu ya, pemahamannya tidak ada, ini yang membuat perspektif mereka bahwa pemilu itu tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau literasi mereka bagus, pemahaman mereka bagus, pendidikan politik mereka bagus, saya yakin adik-adik mahasiswa pasti menjadi garda terdepan dalam hal demokrasi. Luar biasa, Bu. Berarti kalau melihat dari tantangan tersebut, tentunya peran kampus dan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, menjadi sangat penting. Betul. Kampus sering disebut sebagai ruang lahirnya gagasan dan kesadaran kritis, khususnya dari adik-adik mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Namun dalam praktiknya tidak semua kampus secara aktif membangun diskursus mengenai demokrasi dan kepemiluan itu sendiri. Menurut Ibu, seperti apa model kolaborasi yang ideal nih Bu, antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan Bawaslu selaku penyelenggara agar pengawasan partisipatif benar-benar menjadi gerakan bersama? Hmm. Ini pertanyaan yang harusnya dijawab oleh pimpinan lembaga ya. Tapi paling tidak ya saya melihatnya kolaborasi ini sangat penting sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Karena bagaimanapun juga sebagai penyelenggara ya salah satu persyaratan adanya pemilu, bisa pemilu itu terselenggara kan harus ada penyelenggara, pemilih dan peserta kan itu 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara dia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada pemilih, tanpa ada peserta kan seperti itu. Jadi kolaborasi antara penyelenggara dan pemilih dalam hal ini pihak lembaga perguruan tinggi, akademisi seperti itu. Ini sangat penting sekali dalam bentuk apa? Komunikasi. Kadang-kadang kan betul tadi tidak semua perguruan tinggi akan welcome menerima ini toh bukan ranah program studi saya, fakultas saya berbeda, itu urusan politik. Biarkan fakultas yang terkait yang berkolaborasi seperti itu. Sebenarnya tidak, karena semua urusan, semua hal yang kalau sudah dalam tanda kutip ada masalah, tidak bisa hanya dari satu disiplin ilmu saja menyelesaikan. Semua disiplin ilmu ikut bisa terjun ya, karena urusan politik kalau kita bilang tidak identik hanya diselesaikan oleh orang yang paham dengan politik. Kita juga jujur, kita juga hidup ini berpolitik. Bagaimana kita tidur pagi, kemudian mengurus anak, kalau sudah yang berkeluarga ngurus keluarga, kalau di Bali bersosialisasi dan lain sebagainya, itu kan bagian dari politik. Jadi kita hidup ini juga berpolitik. Makanya kalau boleh lembaga pendidikan terutama ya tidak antipati dengan teman-teman penyelenggara. Kalau misalnya untuk diajak berkolaborasi seperti itu, seharusnya sangat-sangat welcome, menerima seperti itu ya. Karena satu hal yang bisa didapatkan yang tidak kalah pentingnya, mahasiswa kita jadi melek politik ya. Sehingga pemikiran kritis mereka bisa tersalurkan, tidak apa ya sedikit-sedikit demo-demo itu anarkis seperti itu, tetapi kalau diberikan ruang mereka dan pendidikan politisnya sudah dibentuk, mereka tentunya akan menyalurkan hak-hak politiknya sesuai dengan aturan, tidak anarkis seperti itu ya. Jadi eh, kolaborasi yang baik ini menurut pendapat pribadi saya ya, antara penyelenggara dan lembaga itu komunikasi yang penting. Kemudian tentunya harus ada hitam di atas putih ya, karena bagaimanapun juga semuanya diikat oleh regulasi kan. Bawaslu juga ada regulasinya, lembaga pendidikan juga ada regulasinya. Nanti biar tidak, walaupun
penyelenggara kan pasti independen ya. Nanti biar tidak nanti dikatakan bahwa lembaga A ini afiliasinya ke ini, lembaga ini ke sini, nah biar tidak terjadi pengkotaan seperti itu. Jadi sebaiknya ada hitam di atas putih, sehingga lembaga pendidikan pun dengan ikhlas mengajak mahasiswanya untuk diberikan pendidikan politik, entah apapun itu yang menjadi tupoksinya Bawaslu. Kita saling mengisi gitu ya, mahasiswa kita mendapatkan ilmunya, dari Bawaslu juga bisa memberikan apa yang seharusnya disampaikan, sosialisasi, edukasi tentang demokrasi, itu barangkali. Luar biasa, menarik sekali diskusi kita hari ini. Dari berbagai poin yang sudah Bu Dia sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa mahasiswa sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, Betul. khususnya baik melalui literasi demokrasi, kemudian riset akademik, maupun gerakan sosial. Sebagai penutup perbincangan kita, mungkin Bu bisa Ibu memberikan closing statement kepada teman-teman di luar sana, khususnya mahasiswa, gimana sih caranya mereka untuk tetap berperan aktif, tidak hanya dalam ranah lingkup di kampus saja, Akademis tapi saja, ya ya. bisa keluar untuk memberikan atau menjadikan apa teori yang sudah mereka pelajari di kampus bisa mereka praktekkan di ranah masyarakat itu sendiri. Ya, terima kasih. Saya sebagai seorang akademisi ya, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar, tentunya sangat antusias sekali ya. Mahasiswa-mahasiswa kita, mari tetap berpikir kritis ya, apalagi eh, kita tidak tahu pemilu itu apakah 5 tahun, bisa jadi kalau regulasi berubah bisa tahun ini atau tahun depan Ya, pemilu kan gitu ya. Mengajak adik-adik mahasiswa tetap untuk bisa berkontribusi ya, baik sebagai pemilih, sebagai peserta atau sebagai penyelenggara. Yang penting kalau ketiga-tiganya kan harus ada persyaratannya ya, sudah memenuhi persyaratannya. Apalagi kalau misalnya hanya sebagai pemilih, bisa menjadi pengawas partisipatif. Karena anak-anak muda inilah, terutama mahasiswa kita, kita berharap banyak ya jalannya demokrasi ini bisa berjalan sesuai prosedurnya seperti itu. Dengan adanya adik-adik mahasiswa sebagai pengawas partisipatif, tentunya apalagi tenaga pengawas kan sangat terbatas ya, tidak mungkin kita hanya mengandalkan 3 orang atau 5 orang di masing kabupaten, walaupun ada di desa gitu ya, itu kan sangat terbatas dengan adanya banyak TPS seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa, ayo berperan aktif menjadi pengawas partisipatif pemilu ya, dalam hal ini untuk mengawasi agar pemilu itu bisa berjalan dengan jurdil ya, dan lancar, tidak terjadi pelanggaran. Kita tentunya kita tahu Bawaslu tidak mungkin akan mendiamkan kalau sudah tahu lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecurangan seperti itu, pasti sudah diantisipasi. Tetapi tetap dengan adanya tambahan dari adik-adik mahasiswa untuk menjadi pengawas, kita tentu akan menjadikan pemilu itu adalah hajatan demokrasi yang paling demokratis di Indonesia. luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Dia Sama-sama. atas pandangan dan insight yang sangat luar biasa dalam diskusi kita hari ini. Sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk generasi muda dan mahasiswa, bahwa kampus bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Sahabat Bawaslu, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Saya Ria, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bawaslu Bali selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih.